kadang mungkin ini buat sharing juga buat teman-teman yang baru ya. Kadang kita menghadapi deal atau nego belum selesai, masih ada selisih angka, tapi karena buyernya mau KPR, dia pengen appraisal dulu, gitu. Jadi kadang kan memang saya pakai ya, misalkan memang dia kan idealnya mah deal UTJ masuk, baru appraisal, gitu kan? Ya ini mah idealnya. Tapi kan di lapangan kadang memang tidak kejadian sesuai dengan yang ideal. Kadang ini belum, dia sudah melompat ke sini, gitu kan? Belum deal ya ini ya. Belum deal tapi sudah mau appraisal. Dengan alasan apa? Alasannya itu pasti namanya klien alasannya sangat cenglik. Saya tidak mau, saya udah sedia uang DP, tapi ternyata appraisalnya rendah. Berarti kan DP-nya nggak cukup tuh, ya kan? Nanti bagaimana dengan uang UTJ saya? Kan UTJ udah masuk nih, saya nggak mau angus nih, gitu kan? Udah masuk 10 juta lumayan tuh, gitu kan? Ternyata appraisalnya nggak bagus, atau saya nggak di-approve, atau apapun lah itu alasannya. Jadi kebanyakan buyer akan minta aman, boleh nggak appraisal dulu? Gitu. Sebetulnya itulah jebakan Batman. Kita bahas dulu ya. Ini posisinya belum deal. Kalau sudah deal masih ada obatnya. Tapi ini posisi belum deal. Ketika memang posisi angka belum deal, kita tidak boleh masuk appraisal. Teman-teman yang lama pasti udah pada tahu kenapa. Karena memang begini. Contoh kata namanya belum deal berarti kan buyer punya angka A dan owner punya angka B yang belum ketemu. Betul tidak? Ya namanya belum deal, gitu kan? Ini belum ketemu, masih ada selisih. Ketika buyer minta appraisal, maka bank akan mengeluarkan angka C. Betul tidak? Bank punya penilaian sendiri yang akan mengeluarkan angka C. Nah, kenapa kita tidak boleh appraisal dulu jalan? Karena A sama B aja kita belum ketemu. Apalagi ditambah C masuk, angka C masuk, maka akan jadi 3 angka, ya kan? Misalkan nih, angka A misalkan 900 juta, saya ngambil gampang aja, angka B misalkan 1M. Tiba-tiba angka C keluar 800 juta, misalkan. Ya kan, kalau kita izinin, angka C keluar 800 juta. Menurut teman-teman, buyer akan menaikkan penawaran tidak? Menurunkan, iya betul sekali kata Opa, itu akan menurunkan. Buyer akan pakai alasan, bang aja nilai 800, saya ketinggian itu udah 900, saya turunlah 800 mau diar gitu kan. Itu tidak akan membantu gitu kan. Atau bisa jadi tiba-tiba angka C bank mengeluarkan angka 1,1M. Bisa dong, ya kan? Bang bagus keluarnya. Nah kalau begitu, si ini sekarang, si owner yang, waduh saya jual kemurahan ini. Saya nggak jadi 1M ya Pak, bang aja 1,1, saya 1,2, matilah gitu kan. Jadi memang dengan pertimbangan itu kita tidak menyarankan appraisal dilakukan sebelum ada angka deal. Gitu. Kenapa? Karena angka ketiga tidak akan membantu. Ini 2 aja kita udah sakit kepala, ditambah lagi angka bank. Gitu. Angka bank bisa ditutup nggak? Nggak bisa. Namanya buyer sudah bayar, appraisal, dia akan minta gitu kan, berapa hasilnya, nggak akan bisa ditutup. Owner yang tahu ketika rumahnya dibukain untuk appraisal, owner juga akan minta ke kita. Kita nggak bisa menutupi itu. Angka C ini ketika keluar, mau apapun itu, mau di bawah penawaran buyer atau apapun itu, nggak bisa ditutup gitu. Nah, inilah yang memang membuat kita tidak boleh gitu. Tetap idealnya adalah deal dulu lah. Deal dulu. Ketika ada angka deal, misalkan 950, ya sudah, mau angka berapapun, angka 950, angka deal tidak akan bergerak, begitu kan? Itu paling ideal. Nah, memang pertanyaan kedua turunannya adalah, sudah deal Ci, tapi dia nggak mau masuk UTJ, tapi mau appraisal. Kenapa? Karena yaitu dia memikirkan gue udah masuk UTJ, tiba-tiba kalau bank nggak sesuai bayangan gue gimana? Gitu kan? Rugi dong, nanti tiba-tiba ownernya olo-olo, duit gue dihangusin, susah ngomong gitu. Ya betul, memang inilah nanti akan dibuat kesepakatan khusus, kita pakai kesepakatan jual beli, apakah UTJ saran kita adalah dititip di Beyond Property, pasti di kantor, jadi sebagai pihak tengah. Apakah di kesepakatan itu nanti disepakati bahwa
Kalau ditolak, KPR ditolak, UTJ dikembalikan sepenuhnya gitu. Atau misalkan mau fair, pernah sempat kejadian beberapa kali juga free fight. Free fight itu maksudnya memang tidak ada UTJ, tapi berarti owner boleh jual ke siapa aja, tidak terikat. Ya ini proses-proses KPR sok aja kalau jodoh memang nanti jadi. Atau pakai UTJ nanti dengan kesepakatan dikembalikan kalau ada apa-apa. Nah itu nanti permainan setelah kesepakatan jual beli. Saya nggak mau rinciin semuanya karena banyak variasinya gitu. Nanti teman-teman bisa tanya ke tim leader. Tapi memang jawab pertanyaan Opa tadi adalah ya ini, mau nggak mau tetap deal. Jadi kalau misalkan ada klien yang menanya, misalkan ya, saya paham kesulitan teman-teman, pasti di lapangan pasti ada yang nanya, saya mau appraisal dulu karena saya deg-degan nih, saya nggak tahu nih bakal cukup nggak uang saya gini. Bagaimana cara menjawabnya gitu kan, pasti kan. Bagaimana cara jawab yang enak sih sebetulnya? Biasanya saya pasti jawab klien saya biasanya pasti jawab, ya Pak, punten, karena untuk mengeluarkan sertifikat atau kopi-kopi legalitas, owner tidak mau. Owner maunya ada angka deal dulu. Udah, that's it. Gitu. Buyer yang fair, dia akan paham. Kecuali kalau buyer-buyernya memang agak di luar kebiasaan lah ya, gitu. Cuma jawaban itu saya biasanya langsung tarik garis, oke, untuk mengeluarkan kopi-kopi sertifikat, karena itu sifatnya pribadi, owner sih pengen ada deal atau ada uang tanda jadi dulu masuk, ditukar dengan kopi sertifikat, gitu. Karena kopi sertifikat ini, teman-teman tahu lah ya, orang tuh sekarang nggak terlalu gampang untuk mau memberikan foto KTP. Ya kan, karena pinjol dan lain-lain, apalagi kopi sertifikat. Itu kopi sertifikat bisa kemana-mana, ya itu bisa merugikan. Sedangkan kita sebagai agen properti, kita punya tanggung jawab untuk menjaga transaksi. Gitu. Kebayang? Ya. Dan ada satu lagi yang memang yang harus teman-teman aware juga adalah kadang kalau kita abai itu maksudnya kita nggak terlalu peduli lah dengan mungkin di kantor agen lain lah, bukan di Beyond lah ya, yang kita udah lah nggak apa-apa lah, appraisal dulu aja misalkan kan, karena apa salahnya? Oke, saya pernah ketemu UTJ masuk semua berjalan dengan baik, tapi memang kan masih ada kesepakatan bahwa UTJ akan dikembalikan kalau misalkan KPR ada apa-apa gitu kan, atau si buyer tidak mau UTJ karena resiko, itu bisa kejadian, tapi KPR proses berjalan. Nah, ada bank-bank yang memang tiba-tiba saklek minta KTP, KK, akta nikah, kartu keluarga owner. Padahal appraisal belum keluar. Nah, itu rada-rada bertanduk saya seringnya. Saya sudah sempat kejadian 2-3 kali saya berantem sama orang bank. Bukan berantem lah ya, pak keke sama orang bank. Dengan alasan orang bank kan, iya, karena ini bagian dari proses, data penjual harus masuk. Gitu. Kalau enggak, akan ke hold di sistem. Padahal kita tahu banyak bank juga yang nggak begitu. Ya kan? Biasanya teman-teman kekeh aja karena saya berapa kali saya ketemu, saya kekeh aja. Tidak, owner tidak akan berikan apa-apa. Terserah mau jalan atau enggak bank, owner tidak memberikan apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena data-data kita nggak boleh keluar, orang nanti dealnya juga masih belum jelas, ya nggak? Gitu. Kita nggak mau nanti, karena pertanggungjawabannya itu ada di agen. Kalau misalkan ternyata nggak deal, terus nanti kemudian hari ada apa, nanti owner akan mikir, data gua keluar semua udahan, tapi dealnya nggak ada, UTJ nggak masuk nggak gitu. Jadi saya biasanya berkeras, data penjual akan disediakan tapi diberikan ke notaris kalau sudah mau AJB. Bukan berarti kita nggak bekerja sama, tapi begitulah prosedurnya. Gitu. Orang bank sebetulnya tidak boleh minta. Karena buat apa? Gitu kan. Mereka akan pakai alasan biasanya untuk sistem, karena di sistem. Karena kalau nggak di input, sistem nggak akan jalan. Ya terserah. Saya bilang terserah. Mau jalan-jalan, enggak. Orang ini juga belum tentu jadi, belum tentu approve. Gitu. Lu udah minta kakak, akta nikah itu mah sesuatu kan. Udah kopi sertifikat semua keluar, data owner semua diminta. Ya kalau akad. Kalau ujungnya nggak approve, kan nggak enak ya. Gitu. Paham ya teman-teman?